Halo Bapak dan Ibu, selamat datang di video pasca sesi diskusi kita. Kali ini kita akan membahas tentang inquiry based learning. Video pasca sesi ini meng-highlight diskusi sesi-sesi pembekalan dengan sekolah. Karena setiap diskusi diarahkan ke kebutuhan masing-masing sekolah, setiap sesi ini mungkin jadinya akan bervariasi. Topik yang dibahas di satu sesi berbeda dengan topik yang dibahas di sesi lain. Video pasca sesi ini jadinya direkam agar sekolah-sekolah dapat melihat diskusi-diskusi lain yang terjadi di sekolah lain. Video pasca sesi hari ini membahas tentang inquiry based learning dari sesi tanggal berapa ya kemarin ya Mbak Tamara ya? Kemarin tanggal kayaknya hari Rabu dan Jumat Mas, di minggu kemarin. Rabu dan Jumat. 1 dan 3 September kalau nggak salah ya? Iya, udah September awal gitu. Ya, jadi kita akan diskusi. Ada 2 sesi yang kami bahas langsung pada hari ini. Sama saya sekarang sudah ada Mbak Tamara. Halo Mbak Tamara. Halo Mas Adi. Mbak Tamara, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Kalau dari observasi Mbak Tamara, kekuatan apa yang kemarin sudah dimiliki oleh guru-guru sehingga membuat diskusinya berjalan dengan baik? Oke, kalau dari observasi saya sih, kemarin saya melihat udah ada beberapa guru-guru yang terlibat aktif nih dalam sesi di kelas. Jadi mereka memberikan respon yang sesuai, juga mereka cukup aktif untuk berinteraksi dengan yang ada di kelas. Kalau Mas Adi gimana? Yang saya lihat itu adalah bahwa guru-guru sudah, waktu kita diskusi kayak Bu Anis, Pak Ridwan, juga Bu Ibet, itu merasa bahwa mereka sudah mulai mempraktikkan bagian-bagian atau langkah-langkah tertentu dari inquiry based learning. Kayak Pak Ridwan itu kemarin bertanyakan kepada kita, Mas Adi, kalau misalnya saya memberikan gambar sebagai stimulus untuk tanya jawab, itu disebut sebagai inquiry based juga atau tidak? Nah, itu berarti guru-guru itu sudah mulai mempraktikkan tanya jawab. Nah, dan guru-guru sudah melakukan flip learning, Mbak Tamara, selama ini. Jadi, bahwa praktik mereka murid diberikan materi ajar dulu, ada yang lewat video, ada yang ditugaskan untuk membaca buku naskah, buku textbook. Kemudian di sesi ketemu di Zoom-nya terjadi tanya jawab, itu berarti ada langkah-langkah langkah-langkah standar di dalam metode inquiry based learning itu sudah dipraktikkan oleh guru, dan itu sepertinya membuat kemarin diskusinya jadi bisa berjalan karena guru sudah punya pengalaman di sisi itu. Ya, mereka sudah mengalami sendiri, jadi mereka ketika masuk ke kelas mereka bisa seolah-olah merasakan kembali gitu saat mereka melakukan sesi tanya jawab di kelas. Ya, kan Bu Ibet sendiri kan kemarin punya pertanyaan, apa bedanya dengan discovery learning gitu. Kita belum jawab karena itu nanti jadi topik agak berbeda, tapi nanti coba kita jawab di chat kali ya dengan Bu Ibet. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Mbak Tamara ya. Iya Mas. Dengan kesiapan yang kemarin, dengan guru-guru sudah punya bekal praktik yang kemarin, kemudian sehingga diskusinya bisa terjadi selancar yang kemarin, apalagi yang perlu pengetahuan apa lagi atau keterampilan apa lagi yang guru perlu pelajari untuk bisa mempraktikkan inquiry based learning dengan baik, Mbak? Oke, kalau menurut saya sih hal yang dapat guru praktikkan untuk bisa menciptakan proses pembelajaran yang lebih kondusif di kelas adalah membangun keakraban dengan murid. Nah, karena kan inquiry based learning ini itu mengharuskan murid-muridnya untuk aktif, untuk mengajukan pertanyaan yang bertubi-tubi nih Mas, yang sebanyak yang mana murid-murid ini itu akan mengajukan pertanyaan ketika mereka merasa tertarik dengan topik itu atau mereka mempunyai hubungan personal yang baik dan akrab dengan gurunya, dengan guru yang mengajar materi tersebut. Nah, keakraban ini dapat dipicu, dapat muncul ketika murid itu merasa aman dengan gurunya.
Artinya mereka merasa mereka tuh bisa mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, keluhan-keluhan mereka kepada gurunya secara aman dan terus terang. Nah, ada salah satu teori perkembangan dari Bapak Erik Erikson, namanya adalah teori perkembangan psikososial. Nah, ini adalah semacam teori perkembangan, Mas, jadi kayak tahap-tahapan gitu bentuknya. Nah, jadi pada umur sekian, anak-anak itu perlu nih untuk mencapai tahap perkembangan tersebut, sehingga dapat dikatakan mereka berhasil untuk berkembang. Ya. Nah, salah satunya adalah tahap trust versus mistrust, atau percaya versus tidak percaya. Ya. Nah, percaya ini dapat dikembangkan oleh anak ketika mereka merasa orang yang mengasuh mereka itu memberikan apa yang mereka perlukan. Jadi anak itu merasa, oh, orang yang mengasuh ini nih memberikan apa yang saya butuhkan. Dalam artian, kalau dalam murid dan guru, murid merasa gurunya itu memberikan apa yang anaknya perlukan untuk bisa juga melakukan pembelajaran dengan baik. Ya. Nah, di situ dia akan mengembangkan sikap percaya itu, Mas. Dia merasa lebih aman untuk mengekspresikan diri, dan dia juga lebih aktif untuk belajar di kelas. Nah, sementara kalau misalkan anak itu tidak percaya atau mistrust, itu terjadi ketika kita sebagai orang yang mengasuh anak tersebut, atau dalam artian sekarang ini guru ya, ke muridnya itu tidak memberikan apa yang diperlukan oleh muridnya dalam proses pembelajaran, maka anak itu bisa merasa tidak percaya nih, merasa tidak aman untuk bisa mengekspresikan mungkin hambatan, pengalaman-pengalaman baru yang ditemukan anak itu ketika dia belajar, mencoba untuk belajar secara aktif di kelas. Ya, rasa ini kan jadinya mau itu di SD atau di SMP ada tuh ya tugas perkembangannya adalah untuk mereka bisa membentuk trust dan mistrust gitu kan ya, kalau menurut Erik Erikson. Dan ya itu saya setuju bahwa sesi pembelajaran di sekolah di mana kita mendampingi murid lewat tanya jawab itu jadi salah satu ajang untuk membentuk trust dengan murid, karena kalau muridnya ngerasa bahwa kalau mereka nahan diri untuk bertanya karena takut dianggap nggak bisa, nggak ngerti, bodoh gitu, baik oleh gurunya atau teman-temannya, kan mereka juga jadinya nahan-nahan pertanyaannya gitu kan. Jadinya mereka nanti belajarnya lewat modeling gitu kan. Kalau ada temennya yang jawab, oh jawabannya itu berarti tadi saya salah. Padahal kan sebetulnya pengalaman untuk tanya jawabnya bisa mereka alami sendiri. Yaitu sebetulnya kan kalau kita lagi sedang diskusi dengan tim guru juga kerasa di awal-awalnya diskusi dengan guru tuh rada terhambat gitu ya. Saya rasa pengalaman trust dan mistrust itu juga ada juga tuh yang dirasakan oleh guru-guru ketika sedang berada di sesi diskusi Zoom dengan tim Websis. Bapak dan Ibu coba perhatikan bahwa di sesi-sesi ini biasanya tim Websis selalu mencoba untuk membuat suasana tanya jawabnya jadi senyaman mungkin. Tapi tetap pertanyaannya tetap perlu floor-nya tetap perlu diberikan kepada guru untuk bertanya gitu. Tapi pertanyaan apapun akan dijawab sebaik mungkin dengan penuh perhatian gitu ya, Mbak Tamara ya. Karena itu yang jadi membentuk trust. Kalau kita lihat dari pengalaman kita sendiri, sebetulnya di sesi-sesi awal diskusi dengan guru itu sama kok, guru-guru juga malu-malu, juga ragu-ragu, tapi pas setelah beberapa sesi kan kelihatan sekarang guru-guru untuk diskusi jadi lebih saya ngeliatnya sih lebih berani ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, walaupun masih perlu diajak dulu gitu. Nah, saya rasa itu juga terjadi pada murid gitu ya, berarti keengganan atau keraguan-raguan untuk bertanya itu adalah sesuatu yang kalau guru sudah pernah mengalami itu di sesinya Websis, nah coba rasain aja tuh, coba highlight bahwa jangan-jangan itu yang dirasakan oleh murid-murid kita, sehingga kita pikirin caranya bersama-sama supaya rasa amannya bisa terjadi. Kalau dari saya, yang perlu sekarang
dipraktikkan atau dipelajari oleh guru-guru itu adalah menggabungkan antara flip learning dengan inquiry based learning. Mbak Tamara, karena ini udah kombinasi yang oke banget gitu. Flip learning langkah-langkahnya kan adalah murid diberikan materi di awal, kemudian ketika nanti masuk di kelas atau di sesi Zoom bersama guru, jadi ada interaksi. Nah, di interaksi yang tatap muka dengan guru, bisa tuh sebetulnya prosedurnya bukan guru memaparkan teori, tapi ada diskusi aktif. Nah, inquiry based bisa terjadi terutama di sesi tatap muka tersebut. Jadi gabungan antara flip learning dengan inquiry based ini saya rasa adalah sesuatu yang jadi next step-nya guru-guru nih. Jadi flip learning yang kelas advance. Iya, bener Mas, bener banget. Apalagi kalau coba deh ibu-ibu dan bapak-bapak lihat lagi di konsep MBDR yang udah diperkenalkan tim Websis nih. Nah, di situ kan ada materi, belajar, demonstrasi, dan rayakan atau perayaan. Nah, sebenarnya ini tuh mengadopsi dari teori psikologi yang diutarakan oleh Bapak Skinner. Nah, jadi konsep teori ini adalah ketika perilaku baik itu diberikan reward atau apresiasi yang sesuai, maka kemungkinan perilaku tersebut akan terjadi lagi di masa depan itu jadi besar. Nah, kalau dalam ini kan materi ini jadi stimulus nih Bapak Ibu, stimulus untuk anak-anak itu mengeluarkan perilaku-perilaku yang kita harapkan. Nah, kita kasih materi yang baik, yang menggugah, anak-anak itu akan belajar ya, mereka akan mungkin praktekkan juga. Nah, itu adalah perilakunya, perilaku terhadap stimulus yang kita berikan. Nah, ketika perilakunya sesuai, perilakunya memang baik, sesuai dengan kita harapkan, maka berilah apresiasi. Kita rayakan, supaya anak itu merasa, oh ternyata ini loh perilaku yang diharapkan guru untuk terjadi di kelas. Jadinya, kesempatan mereka atau kemungkinan untuk perilaku tersebut terjadi lagi di masa depan itu bisa terjadi. Ya. Oke. Penerapan teori operant conditioning-nya Skinner itu sangat penting di adopsi tingkah laku apapun ya, Mbak Tamara ya. Buat Bapak dan Ibu, sebetulnya kami yakin kok bahwa secara intuitif tanpa Bapak dan Ibu mempelajari teori operant conditioning, Bapak dan Ibu sudah mempraktikkan ini. Karena secara intuitif kan kita tahu ya Mbak Tamara bahwa kalau kita ingin seseorang anak itu melakukan lagi yang kita instruksikan, ya kasih reward. Kalau misalnya kita pengen tingkah lakunya berhenti, ya kita punish. Sampai di situ, saya rasa itu adalah adalah sesuatu yang sudah sangat intuitif buat orang dewasa terhadap perlakuan orang dewasa terhadap orang yang lebih muda, terhadap anak, atau bahkan terhadap sesama gitu. Kita sendiri kan kalau misalnya kita mau kelakuan teman kita nggak berulang, ya kita punish gitu loh. Entah kita sindir, mungkin bentuk punishment-nya beda kalau kita sama anak gitu ya. Iya. Sebagai tambahan buat Bapak dan Ibu tentang teori tadi yang diperkenalkan oleh Tamara, teori operant conditioning itu adalah salah satu teori yang terkuat di psikologi. Mungkin saat-saat lain kita akan punya kesempatan untuk diskusi tentang lebih detailnya, karena reinforcement itu penelitiannya sangat detail ya Mbak Tamara ya. Ya, misalnya kalau misalnya saya mau kenalin satu konsep kepada Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu nanti bisa nyari-nyari di internet, itu adalah tentang schedule of reinforcement, jadwal reinforcement, atau dalam bahasa Indonesia biasanya penguatan itu reinforcement itu biasanya dalam istilah Indonesia penguatan ya Mbak. Ya, benar Mas. Nah, jadi ada tuh trik-trik yang sudah dibuktikan secara ilmiah lewat eksperimen di keilmuan psikologi, cara menjadwalkan reward atau reinforcement ya Mbak. Frekuensinya berapa kali, rasionya berapa banding berapa, gimana kalau misalnya jadwalnya diatur, jadwalnya seragam, akan dampak tingkah lakunya seperti apa, kalau jadwalnya berantakan atau acak itu seperti apa, itu tuh ada dampak-dampak yang berbeda ya kan. Kapan-kapan kita bisa membicarakan itu, karena kayaknya kalau dipraktekkan dalam rangkaian belajar, kayak kapan guru memberikan reward, kapan guru memberikan
sertifikat, kapan guru memberikan pujian, itu mungkin juga punya dampak yang akan lebih sistematis kepada perubahan tingkah laku belajarnya murid ya. Iya, Mas, benar banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga ya, Mbak Tamara. Kalau dari Mbak Tamara ada saran nggak praktik apa yang cukup konkret yang bisa dilakukan oleh guru dalam kurun waktu 2 minggu sampai 1 bulan ke depan? Oke, kalau dari saya sih mungkin perlahan-lahan kita bisa mulai coba ya dari guru-guru yang ada di sekolah untuk coba membakukan standar pembelajaran di sekolah. Jangan sampai ada satu guru yang udah praktek nih IBL digabungin dengan flip learning, tapi masih ada satu guru yang belum. Takutnya nanti itu akan apa ya? Murid itu memandang hal itu bukan sebagai satu keharusan untuk Ya, bisa bukan sekedar ya. di kelas. Kalau dari saya itu, Mas. Kalau dari Mas gimana? Tadi saya sempat mention bahwa sekarang saya rasa sudah waktu yang tepat untuk guru mengkombinasikan antara flip learning dengan inquiry based learning. Saya rasa dengan kombinasi saran dari Mbak Tamara tadi, yaitu praktekkan seragam. Jadi selintas mata pelajaran yang mempraktikkan itu. Kalau memang misalnya belum bisa semua mata pelajaran, paling nggak sebagian besar lah ya Mbak Tamara. Ya, benar. Dan penilaiannya dibuat seragam juga sehingga terasa konsisten dan memang dilihat sebagai, kalau pakai istilahnya Mbak Tamara tadi, sebagai satu keharusan. Ya. Di rumah kan juga gitu kan, kalau di keluarga kan, kalau orang tua itu menerapkan tata tertib yang sama kepada anaknya, ya anaknya juga nggak bingung. Kalau misalnya ayahnya bilang boleh tapi ibunya bilang nggak boleh, kan jadi double standar. Nah itu kan akan membuat tingkah laku yang sebetulnya mau dibentuk jadi lebih sulit. Anaknya anaknya bingung atau anaknya ngakalin orang tuanya. Nah, kalau gitu mama aja deh, soalnya kalau mama boleh. Kurang lebih kan prinsip yang sama juga bisa berlaku di sekolah. Kalau misalnya setiap mata pelajaran memberlakukan tata tertib yang sama, tata laksana yang sama, dan diganjar dengan perayaan yang juga sama meriahnya, itu dalam hal ini student centered learning behavior-nya, yaitu bertanya bertubi-tubi karena mereka ingin mendapatkan satu jawaban supaya bisa menguasai materinya, jadi bisa tercapai gitu ya. Oke, saya rasa kayaknya itu udah cukup ya Mbak Tamara ya. Udah cukup, Mas. Ya, kita udah cover 2 sesi pertemuan, jadi mudah-mudahan feedback ini berguna buat guru-guru. Sampai ketemu di video sesi berikutnya ya. Ya, sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu. Ketemu lagi Bapak Ibu.